Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ningtyas, NPM 181110024 dari kelas HPGMI akan memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan dan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Yudesta Ervaliana MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengembangan bahan ajar cetak. Nah, dalam pembelajaran, bahan ajar digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Bahan ajar berisi informasi dan pengetahuan yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, secara umum, bahan ajar ini dibedakan menjadi bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Contoh dari bahan ajar cetak, misalnya handout, ada buku ajar mandiri dan buku teks. Sedangkan contoh dari bahan ajar non-cetak ini misalnya ada program audio, video maupun multimedia. Nah, yang akan kita bahas adalah bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak ini berisi komponen-komponen yang digunakan untuk menjelaskan dan membimbing peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara bertahap. Nah, tahapan-tahapan dalam bahan ajar cetak ini biasanya tergambar dalam subbab atau unit pembelajaran yang ada di dalamnya. Contohnya seperti dalam buku matematika. Dalam buku matematika terdapat beberapa subbab yang akan dipelajari oleh peserta didik, mulai dari bab 1, bab 2 maupun bab 3 dan seterusnya. Pembahasannya dilakukan secara bertahap. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi dalam pembelajaran tersebut. Nah, bahan ajar cetak ini seringkali digunakan karena sifatnya yang ekonomis dan efisien karena tidak membutuhkan peralatan lain dalam penggunaannya. Nah, terdapat beberapa ragam bahan ajar cetak adalah yang pertama ada handout. Handout adalah artikel atau lembaran yang berisi informasi dan pengetahuan yang dibahas dalam sebuah pembelajaran. Contohnya seperti ini. Ini adalah artikel yang telah difotokopi. Bisa juga handout itu berupa clipping dari koran, bisa juga hasil cetak dari PowerPoint. Nah, handout ini biasanya sering digunakan sarana pendukung untuk kegiatan presentasi. Nah, ini sebagai bahan bacaan bagi peserta didik. Nah, yang kedua itu ada folder. Nah, folder ini berbentuk halaman-halaman yang berlipat yang berisi informasi dan pengetahuan yang dirancang sebelumnya. Contohnya itu seperti brosur. Nah, misalnya di sini ada brosur. Nah, dalam brosur itu pasti sudah dijelaskan tentang apa saja sih informasi dan pengetahuan yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, yang ketiga itu ada buku teks. Nah, buku teks ini adalah bahan ajar yang paling sering digunakan, berisi materi yang lengkap yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Buku teks ini contohnya seperti buku kayak gini nih, buku pelajaran atau biasa kita sebut sebagai buku cetak. Nah, dalam buku cetak ini kan sudah berisi informasi dan pengetahuan yang disajikan secara lengkap. Nah, yang terakhir ada buku ajar mandiri. Nah, buku ajar mandiri ini sebenarnya sama saja konsepnya dengan buku teks. Hanya saja yang membedakan buku teks dengan buku ajar mandiri ini adalah dalam buku ajar mandiri ini terdapat arahan-arahan di dalamnya untuk membantu peserta didik mencapai kompetensinya. Misalnya seperti pada modul pengembangan bahan ajar ini. Di sini sudah tersusun beberapa materi mengenai pengembangan bahan ajar. Jadi di sini dalam buku ajar mandiri ini juga disajikan dalam bacaan yang informasinya lengkap. Namun di sini ada arahan bagaimana caranya sih peserta didik itu bisa mengembangkan bahan ajar dengan baik dan benar. Kemudian ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bahan ajar. Yang pertama itu ada tahap desain. Nah, yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah menentukan tujuan dari pembelajaran. Dan yang kedua, tentukan ragam bahan ajar apa yang kita gunakan. Yang ketiga,
susun secara sistematis isi atau materi dari pembelajaran, kemudian pilih metode dan pendekatan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dan tahap yang kedua itu ada tahap pengembangan. Nah, tahap ini disebut juga dengan tahap produksi yang dilakukan dengan cara menulis bahan ajar yang merujuk pada desain yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang tahapan terakhir ini adalah tahap evaluasi. Nah, tahap ini paling penting nih karena tahap ini adalah langkah yang perlu dilakukan untuk menilai kualitas dari bahan ajar yang telah dibuat sebelumnya. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.